demam Google katanya. Coba, hah? Apa tuh dok? Demam Google? Iya, orang zaman sekarang dia ngomong gitu. Kebanyakan Google. Jadi dia berimajinasi dia punya sakit itu. Listen. Oke, healthy people, balik lagi di sini sama kita dan masih sama Mike tentunya, ya, sahabat kita satu ini yang masih mau menceritakan, yes, di balik kehidupannya saat ini, Cila, gitu. Nah, buat yang belum nonton part yang kemarin, cekidot ditonton dulu, gitu ya. Kali ini, ya recapannya tolong ya, editor. Nih recapannya. Gue kerjain editor lagi, ya. Oke, kemarin itu Mike tuh udah cerita perjalanannya dia nih berkelana mencari, bukan mencari kitab suci ya, tapi lagi cari pertolongan, lagi cari dokter, dan si dokternya ini kebetulan bilang sama Mike bahwa apa yang Mike saat ini rasakan itu lebih cenderung ke arah dibuat-buat. Lebay lo, terus bilang kamu kebanyakan ini sih nge-googling, jadi kamu semuanya dirasain gitu ya, dibilang seperti itu. Nah, sekarang Mike bakalan mau lanjutin lagi nih ceritanya, karena jujur gue juga nggak suka ya sama tipikal dokter yang seperti itu. Karena asal kalian tahu ya, pain itu adalah sesuatu yang sangat subjektif gitu ya. Kalian dicubit gitu ya, gue nyubit lo sama gue nyubit orang lain mungkin rasanya akan berbeda, tingkat painnya akan berbeda. Sama aja juga kayak orang, gue bisa makan pedes, tapi orang lain nggak bisa makan pedes gitu. Ya kan nggak bisa disalahin dong orang yang nggak bisa makan pedes gitu kan. Nah, sama juga kayak gini gitu. Dan sangat penting ketika teman-teman tuh bisa mencari pertolongan, terutama kalau misalkan ke dokter gitu ya, bisa menemukan yang cocok gitu. Karena cocok-cocokan kita juga nggak bisa. Gue nggak bisa bilang dia salah, gue juga nggak bisa bilang dia benar gitu. Nah, gue makin jadi penasaran, gimana sih Mike waktu itu lu bisa akhirnya, oh ya ketemu setelah lu dibilang lu demam Google gitu. Demam Google? Apa itu demam Google? Ya bisa sih, cuman aduh, sok atuh. Oke, sebelumnya kan tadi gue udah cerita ya kalau gue itu PT. Jadi gue ketemu sama cukup banyak orang di yang namanya Mega Gym itu kan banyak orang, walaupun bukan klien gue, kan gue comel, jadinya gue suka ngajak orang ngobrol gitu. Tapi kebetulan yang si orang ini klien gue, dan waktu itu gue sempat agak kaget aja dengan perkembangannya dia latihan sama gue. Gue kaget karena dia itu orang yang tidak pernah olahraga sebelumnya. Ya dia nggak obesitas, nggak kekurusan juga, fit lah. Tapi tadinya apalagi cewek ya. Jadi cewek itu kan perkembangan massa ototnya itu nggak secepat dan nggak sesignifikan cowok gitu. Jadi biasa kalau ada cewek-cewek yang takut, gue nggak mau nge-gym, gue nggak mau ngangkat berat, takutnya berotot, itu sebenarnya nggak akan terjadi gitu ya, kecuali lu pakai steroid atau udah mainan pisau, mainan jarum, selebihnya tuh angkat seberat mungkin tuh nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Paling bakal ngeliat kayak garis, kelar mandi, hilang garisnya. Nah, si klien gue ini, cewek, yang gue nggak mungkin sebut namanya, cewek, dia itu pas lagi ganti di kamar ganti, terus ya namanya cewek ya di satu kamar ganti ya nggak apa-apa lah ya gitu, karena rame gitu, dia pakai sport bra, terus gue ngelihat dia punya area back, kok maksudnya dia cukup rip gitu untuk seorang cewek. Dan yang dia itu bukan di luar punya olahraga gimana, dia cuma nge-gym seminggu 2 kali, walaupun dia ngambilnya itu sesinya 1,5 sesi, jadi 1,5 jam kayak gitu. Gue kayak, wow, badan kamu cepet banget ya perkembangannya. Perasaan dulu aku lihat kamu badannya nggak begini deh. Terus udah itu, kalau kata Endo dikit laba-laba. Dia dengan entengnya ngomong ke gue, iya kan aku pakai steroid Mike, dia bilang gitu.
Maksudnya dia bukan bodybuilder, dia bukan apa, dia itu kayak ibu rumah tangga kayak begitu, pakai steroid, kayaknya agak, dan bukan mau jadi model, bukan BA dari produk mana juga, tapi kok pakai steroid. Gue kira dia bercanda di saat itu. Ini jauh sebelum gue menemukan gue sakit. Ya gue kayak kayak gitu, karena gue beranggapan dia bercanda gitu. Sampai pas gue udah mulai tidak bisa ngajar, jadi gue kayak ngubungin dia, harusnya hari ini jam berapa dia latihan, gue bilang sorry ya, gue nggak enak badan nih, jadinya gue nggak bisa ngajar. Akhirnya dia pun yang udah penasaran karena gue udah beberapa kali cancel sesinya dia nanya, emang sakitnya apa Mike? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, aneh nih, masa gue berasanya badan gue ngilu tapi pindah-pindah. Terus habis itu gue ingat nggak yang pas kapan gitu si siapa pernah cerita gue dadakan jatuh apa segala macam bla bla bla. Terus itu kan ada suaminya dia. Terus suaminya dia udah kayak ngeliatin gue, terus ngeliatin istrinya. Nah terus si klien gue ini bilang, ih jangan-jangan sama kayak gue, autoimun, dia ngomong gitu. Pas itu gue agak bingung denger autoimun tuh karena gue nggak pernah denger sama sekali. Dia bilang jangan-jangan sama autoimun. Nah si suami bilang, Hus, kamu jangan sembarangan ngomong. Katanya penyakit kayak kamu tuh jarang banget orang bisa kena. Nggak mungkin lah. Si suaminya ngomong gitu. Terus bang, apa tuh autoimun? Enggak, tapi aku yakin dia tuh begitu. Sama banget kok, dia bilang gitu. Udah cek darah belum? Udah, full blood check up, dia bilang. Iya. Tapi full blood check up-nya pasti ada beberapa yang nggak dicek, dia bilang. Coba ceknya Ana, dia bilang gitu. Jadi dia langsung nembak ke situ. Ya. Nah, habis itu gue ke lab area sana-sana, tempat gue kerja, dan gue bilang kalau gue mau cek darah, ceknya Ana. Dia bilang katanya khusus untuk Ana. HIV AIDS itu tidak bisa kita datang sendiri dan kita mau cek. Kecuali sebelumnya sudah pernah ngecek. Kalau yang belum pernah ngecek itu nggak bisa dan harus ada rujukan dokter, harus ada surat rujukan dokter dan nggak bisa dokter umum. Ya gue ngomong bisa sih. Sekarang udah bisa. Bisa, nggak ada masalah sih. Iya, nah waktu itu orang labnya bilang nggak bisa. Waktu cuma ke satu lab doang sih, jadi kayak gue kayak nggak bisa, butuh surat rujukan. Ya udah oke. Gue ngomong ke si pacar gue dan pacar gue itu juga bilang, ya udah kalau misalnya nggak bisa dokter umum kayak gitu balik lagi aja ke dokter yang kemarin itu, yang profesor itu, cuma untuk minta surat rujukan. Terus dia bilang, kamu mau ngapain ngecek Ana? Orang kamu nggak apa-apa. Ya akhirnya gue ceritalah seperti ini panjang lebar. Iya, soalnya gue punya teman dan yang teman saya dok itu juga rasanya tuh sama kayak saya, ngilu, pindah-pindah sampai kebangun, sampai nggak bisa kerja, sampai kenapa gue cerita. Terus dia bilang, saya rasa saya mendingan kasih kamu surat rujukan itu ke psikiater deh. Kamu tuh, saya udah yakin kamu tuh psikosomatis katanya. Iya, boleh dok, boleh. Karena gue males nyautin dia. Jadi gue bilang, iya boleh dok, boleh. Tapi surat buat saya ngecek Ana juga sekalian ya. Terus dia nggak mau. Sampai di saat itu gue ngomongnya udah mulai agak kasar ke dokternya. Dok, duit saya mau ngecek. Iseng dok. Sekalian ini HIV AIDS juga sekalian saya cek. Saya cuma pengen ngamburin duit saya doang kok dok. Tinggal contreng doang, apa sih susahnya? Gue bilang gitu. Kalau misalnya dokter nggak mau contrengin, ya udah saya cari lagi aja dokter lain. Di rumah sakit ini juga yang mau contrengin. Nggak apa-apa. Ya udah kalau kamu maksa, tapi nanti hasilnya dibawa lagi ya ke sini, dia bilang gitu. Terus gue kayak oke. Akhirnya ya udah dicontrengin sama dia. Terus udah itu ceknya jadinya nggak ke mana-mana karena ceknya di rumah sakit itu aja karena ya udah males pindah. Jadi pas itu gue ke rumah sakit itu juga di sela-sela jam kerja. Jadi kayak gue masuk pagi, jam sorenya gue ada bolong bentar, nah itu gue nyolong-nyolong ke sana, habis itu gue balik lagi ya, gue izin sama si manajer gue juga kayak gitu. Terus
Hasilnya kan nggak keluar hari itu juga tuh. Hasilnya keluar 4 hari apa 5 hari gue lupa. Terus hasilnya udah keluar nih. Terus pertama dia ngomong gue sehat. Gue udah seneng, gue sehat. Tapi gue sambil seneng, gue sambil bingung gue kenapa. Terus dia baru bilang ini positif. Positif apa? Gue nggak ngerti dong. Terus dia bilang katanya iya kalau berdasarkan hasil cek darah ini kamu positif autoimun. Di saat itu gue rasanya kayak jaw dropping. Kayak, hah? Seriously? Gitu. Kayak gue cuma, hah? Dia bilang, tapi kita masih cek lebih lanjut lagi. Cuma ceknya mahal. Dia ngomong gitu. Setelah Ana, masuk ke Ana profile. Karena masih tahu autoimun gue tuh ngarahnya kemana. Yeah. Karena menurut dia, sebenarnya sih nggak perlu. Tapi kalau gue insist dan gue mau, ya udah. Dan dia udah kasih tahu gue range harganya berapa. Yang 6 digit juga lah pokoknya gitu. Oke. Yes. Terus, sebenarnya kayak pas itu gue lagi bokeknya setengah mati. Cuma ya demi kesehatan, daripada gue mati, takutnya kan. Oke, cek. SLI. Habis itu dia bilang katanya dia punya referensi dokter yang biasa ngurusin orang autoimun di rumah sakit itu juga. Nah ini cowok. Tapi dan profesor juga. Terus dia ngarahinnya ke sana supaya gue ketemu dia. Terus hari itu gue nggak bisa karena gue udah masih balik kerja lagi. Jadi gue kesana besok. Untungnya dapetnya cepet gitu karena ya lewat dok-dok itu. Terus gue datang bawa si hasil cek labnya ke si dokter yang cowok ini, yang profesor juga, ya yang cewek udah lupakan lah ya. Terus si dokternya itu ngelihat hasil, dia ngomong lupus. Terus dia ngelihat gue. Gak mungkin. Coba katanya. Berdiri tegak ya, dia bilang tuh. Badannya ditahan ya, dia ngomong gitu. Jadi kalau misalnya lo tahu, gue disuruh berdiri tegak dan gerakan gue kayak lancang depan, kayak vampir lah, begini, kiri dan kanan. Begini. Taruh kertas nggak? Iya, pertamanya. Terus dia bilang, apapun yang saya lakuin, kamu tahan badan kamu di posisi ini ya, dia bilang gitu. Jangan sampai jatuh, jangan sampai ngenekuk badan sama sekali. Terus pertama dia taruh kertas di atas 2 tangan gue itu. Terus diambil, ditaruh buku yang tebel. Buk lumayan berat ya. Pasti tangan gue agak begini dikit lah ya, kayak gitu. Tapi gue diem, gue nahan. Terus dia diem, dia ngeliat, muter ya mungkin 15 detik lah dia muterin badan gue. Terus dia ambil lagi bukunya. Tahan ya, dia ngomong gitu lagi. Tahan ya. Ya gue tahan dong. Maksudnya gue PT. Dan kita berlatih untuk punya core yang kuat. Supaya pas ngangkat tidak turun bero gitu ya kan. Jadi gue nahan badan gue. Loh, nah, si cewek bisa turun bero ya? Bisa. Bisa, Andro. Iya. Bisa. Siapapun bisa. Gue pikir bero itu cuma ada di cowok. Aduh bro. Aduh, iya itu makanya gue bilang otaknya memang kadang-kadang nggak nyampe, Man. Suka gitu emang ya. Gitu nggak apa-apa. Otak gue nyampe juga setelah gue mendapatkan sakit ini kok. Sebelumnya juga nggak nyampe gue. Oke, lanjut. Oke, terus dia tangan gue yang ke depan kayak vampir begini, ditekan lah sama si dokternya pakai 2 tangannya dia. Ini dokter udah tua. Dan bukan terlihat seperti badan yang atletis. Dan dia nggak mungkin neken gue kayak begitu, pasti kayak dia nekennya pelan. Dia suruh gue nahan, ya gue nahan. Range umur berapa, Mike? Mungkin 60. Kalau dilihat dari tampangnya, dia tekan tangan gue. Terus habis itu, oke. Ya gue nahan badan gue. Jadi gue nggak mengok kemana-mana, nggak. Pokoknya ini torso gue nggak beginilah gitu. Jadi gue diem kayak begitu. Terus udah itu ganti. Dia suruh gue buka ke samping begini, kiri dan kanan.
Terus dokternya di belakang gue, dia tekenin si area siku, tekenin ke bawah, dan sebelum dia teken, dia ngasih tahu juga, tahan ya. Gue tahan lah. Iya dok, gue bilang gitu. Diteken. Bagus, dia bilang gitu. Ini hasil tes darahnya berarti false positif katanya. Jadi hasil tes darah positif, tapi hasil tes fisik menyatakan gue negatif karena gue masih bisa pertahanan seperti itu. Dan itu tidak pernah terjadi di dunia per-autoimunan katanya. Terus Really? Katanya. Wow. Katanya. Ini ada maksud di balik ketawa ini nih, gue tahu. Hati-hati loh, dia profesor loh. Iya. Terus udah itu, Profesor. Oke, gue terus bilang dia sama dia si profesor, tapi dia cowok. Yang ini udah. nanti kita bahas. Lanjut. lanjut. Oke, jadi habis itu gue bilang, dok, sebelumnya saya belum kasih tahu ya kerjaan saya ngapain. Saya itu personal trainer. Apa tuh personal trainer? Guru ya, dia naik kayak gitu. Terus gue bilang, bukan, personal trainer itu orang ngajarin fitness, ngajarin orang angkat besi. Pernah kan dokter nonton angkat besi, nah yang ngajarin saya tuh, gue ngomong kayak begitu. Terus dia kayak, oh, kamu masih olahraga? Masih. Oh, udah pasti. Ini false positif. Karena kalau orang autoimun sudah tidak bisa olahraga lagi. Jangan olahraga, itu udah totally disable. Oke, itu klien gue autoimun, dia masih bisa pelayanan, masih bisa, ya kebetulan dia pelayanan di gereja kayak gitu, jadinya dia masih nari, masih nyanyi kayak gitu kan. Terus di rumah juga masih jadi ibu rumah tangga, dia memang gak kerja kantoran, tapi dia di rumah tuh masih ngepel, nyapu, dan segala macem kayak begitu. Terus gue kayak, oh ya, oke. Good to hear. False positif, gue baru pertama kali denger loh ada namanya false positif di saat itu. Jadi kayak gue agak, oh ya oke. Habis itu dia bilang katanya, entah cek apa lagi, dia nemuin. Kamu nih defisiensi vitamin D. Jadinya harus minum vitamin D tambahan, dia bilang gitu. Boleh minumnya merek luar boleh, mau resep dari saya juga boleh. Gue bilang kalau merek dari luar D itu apa? CDR, kuning gitu, karena gue taunya cuma CDR. Terus dia bilang, iya CDR boleh, dia bilang gitu. 1 hari minumnya 1 kali di pagi hari, dia bilang usahain perut jangan kosong. Terus BTW kalau misal mungkin yang nonton dan kalian dengar kalau gue cerita sesuatu itu detail, gue bukan mengarang cerita, tapi gue memang inget. Gue nggak tahu kenapa, gue tipikal tidak bisa lupa kejadian yang sudah lalu, tapi kejadian yang barusan gue bisa lupa. Begitu lah. Jadi gue cerita itu memang detail gitu. Ya, itu karena berkesan juga. Ya, dan karena berkesan gitu. Karena omongan dia menurut gue agak lucu, karena nggak masuk di akal gue yang gue nggak bisa bilang gue akal sehat sih, bisa jadi akal gue yang tidak sehat gitu. Karena kan gue pasien, gue tidak mengerti gitu di saat itu. Terus dia bilang katanya gue disuruh berjemur matahari. Terus gue bilang pagi dok. Karena gue punya kendala di jemur matahari pagi. Gue pagi-pagi gue udah masuk mall. Jam 5 pagi gue udah masuk mall. Karena kita jam 6 udah mulai ngajar gitu. Pagi dok. Enggak katanya. Siang. Waduh gue mikir. Siang juga masih jam kerja gue. Kagak bisa. Siang. Dari jam 11 sampai jam 2 punya matahari itu baru ada vitamin D-nya. Dia bilang gitu. Terus gue nanya. Oh kalau jam segitu sih. Biasanya saya memang suka berdiri deket jendela. Dan emang nyari matahari gitu. Karena enak aja gitu. Kayak kalau badan gue kena matahari. Bentar. Tapi walaupun sebenarnya mungkin gue agak bingung ya. Dari gue kecil. Tiap kali gue habis kena matahari leher gue tense. Tapi gue selalu menganalogikan itu adalah gue salah bantal. Karena gue tidur itu agak bisa muter, jadi pala gue di sini, nanti pagi pala gue di bawah kayak begitu. Jadinya gue pikir gue salah bantal, karena tidur gue posisinya nggak bener. Tapi setelah kena matahari, leher gue tense. Itu selalu.
Padahal lu yang salah tidur ya, bantal disalahin ya. Astaga, istimewa. Gue nggak pernah salah. Sebelum kita ke kiri. Sorry Paul, gue mendingan nggak salah. Kita, Woman Bantal always yang salah. right. Woman Yang salah always right. bantalnya. ya, to the left. Minimal yang beliin bantalnya yang salah. Bukan salah gue. Yang gue lagi tidur, gue nggak tahu. Bener. Benar. Pasti bantalnya apa-apain gue. Bantalnya nakal. Bantalnya nakal gitu. Inilah Nah. kenapa gue gak suka gasnya cewek terlalu banyak. Untung cuma 2 nih gitu. di sini. Nanti kita Pantesan disalahin lu terus jomblo. soalnya. Ah, udah itu aja Gue sih. mau bilang loh. Gue single. Kalau jomblo ngenes, kalau single itu enggak. Enggak, lu emang udah ngenes, udahlah. Kita juga semua tahu, udahlah. Udah. Lu ngelus dada aja udah. Oke, lanjut Mike. Selesai iklannya. Next. Lanjut Mike. Oke. Tadi sampai mana? Salah bantal lu salahin Salah lagi. bantalnya nakal. Yang beli bantal juga salah. Oke, jadi gue selalu menganalogikan gue salah bantal, apalagi itu kejadian dari gue kecil sampai mungkin zaman gue kuliah dan gue kerja, gue selalu seperti itu. Dan nyokap gue juga bilang kadang dia punya leher bisa tense, udah biarin aja lah, maksudnya dipijit-pijit bentar nggak apa-apa kayak gitu. Karena leher tense itu banyak orang yang mengalami itu, jadinya orang suka beranggapan kalau banyak orang mengalami itu adalah hal wajar gitu. Jadi ya udah, gue paling kalau tense gue pijit-pijit kayak gitu. Nah apalagi kalau lagi di gym gitu kadang ada tiang besi, gue suka kayak sandarin, gue unyeng-unyeng sini gue dan area traps kayak gitu, gue pijit-pijit pakai tiang besi kayak gitu. Nah terus gue bilang defisiensi vitamin D itu gara-gara apa ya dok? Dia bilang karena tidak pernah jemur matahari. Terus gue bilang saya bukan tipikal orang yang takut matahari sih. Masih suka ke pulau sampai gosong kayak begitu. Dan terus dia bilang katanya, iya ke pulau kan paling ya kayak setahun sekali atau gimana. Terus gue nanya gimana kabar dengan orang yang kerja kantoran yang memang dia apalagi takut matahari karena takut hitam, itu gimana, udah pasti defisiensi vitamin D dong. Ya enggak katanya, tapi kondisi badan tiap orang kan beda-beda. Dia bilang tuh ada orang yang kena matahari dikit udah keserap, ada orang yang belum keserap. Dia bilang gitu. Terus dia suruh gue jemur matahari. Ya udah. Gue minum CDR dan gue jemur matahari. Entah kenapa, tense gue makin parah. Sampai kadang nggak bisa di gini ini nggak bisa gitu. Disuruh yang berapa biasanya lama jemur mataharinya? katanya 1 jam. Cuma karena gue kerja, nggak mungkin 1 jam lah. Gue kayak datang berdiri di sana, nanti manajer gue datang ya udah gue kabur, gue jalan kemana kayak gitu, pura-pura Habis itu muter. dicariin Jadi, kan, kamu ngapain di situ? jemur matahari pak. Soalnya disuruh dokter saya jemur matahari gitu. Oke, pas itu nggak dikasih obat, untungnya tidak dikasih obat apa-apa. Ya gue minum CDR. Habis minum CDR, terus udah itu si klien gue ini juga orangnya cukup perhatian sama gue. Dan dia nanya gitu, Mike gimana kemarin hasilnya? Oh iya, positif loh ternyata. Mau lihat nggak hasilnya? Ngerti nggak liatnya? Ngerti, masih ingat, dia bilang gitu. Besok ya, gue bawain, gue bilang gitu. Terus gue bawain, gue kasih lihat dia. Dan dia lihat, oke. Tapi ininya beda sih sama aku, dia bilang gitu. Punya dia, gue nggak lupa. Dia punya autoimun yang tipe apa. Tapi dia bilang katanya dia juga nggak boleh jemur matahari. Dia bilang nggak boleh jemur matahari. Kok malah yang jemur matahari? Nggak tahu nih, disuruh dokternya jemur matahari. Iya, aku juga defisiensi vitamin D. Tapi kalau ini autoimun tuh udah nggak boleh jemur matahari. Dia bilang gitu. Karena nggak boleh ngedapetinnya dari matahari, harus dari makan. Karena kondisi kita beda, dia ngomong gitu. Terus gue kayak, gue mau percaya siapa nih? Gue mau percaya dokter? Atau gue mau percaya si klien gue kayak gitu. Harusnya yang lebih terpercaya kan dokter gue. Tapi klien gue yang sekarang terlihat lebih sehat kayak gitu. Dan dia dokter juga kan? Enggak. Klien gue itu bukan dokter. Oh. Yang dokter penderita. Itu sesama penderita. Mantan. Yang dokter mantan. Begitu. Oke, lanjut. Terus ya udah, gue masih lanjut kerja seperti biasa. Ditambah lagi kita punya jam kerja itu panjang.
kurang lebih 16 jam itu gue di tempat kerja. Jadi capek mentally enggak, physically mungkin iya. Badan gue sering biru. Jadi tiap kali kalau misalnya kayak gue udah pulang gitu, sebelum pulang kan mau ganti baju kan, gue kayak lihat paha gue tuh sekujur sampai ke betis tuh biru semua kayak dipukulin orang. Terus ada member di kamar ganti, di toilet lah gitu. Itu ngelihat paha gue. Jadi pas gue mau pulang, gue mau mandi, gue bungkus anduk doang gitu. Jadi paha belakang gue kelihatan. Mbak, itu gara-gara Muay Thai ya? Dia naik kayak gitu. Terus gue bilang, enggak, saya nggak Muay Thai. Terus itu kok pahanya biru-biru, terus ditotol tuh sama, mungkin karena dia mama kali ya, jadi dia totol paha gue kayak dia berasa nggak apa-apa gitu. Terus dia kayak totol-totol gitu. Sakit nggak? Sakit nggak? Enggak. Bilang dong, Mike. Bilang dong, situ kepo deh. Nah, tapi gue agak bersyukur juga sih dia kepo gitu. Totol-totol. Udah totol, sakit nggak? Enggak. Ini kamu tiap hari badannya kayak begini. Iya, tapi nanti yang di sini hilang, nanti muncul lah, entah di punggung lah, entah di belakang tangan, entah di mana. Oh, itu mah mirip katanya sama saudara saya. Ada tuh sakit, namanya lupus, dia langsung ngomong gitu. Terus gue kayak, ya gue udah di saat itu gue agak sensitif di saat dia ngomong seperti itu karena hasil tes darah gue menunjukkan itu positif. Hanya saya dokternya bilang itu false positif. Gue kayak, emang gejalanya apa aja Mbak? Gue nanya gitu dong. Terus dia bilang, iya. Terus ya tidur. Saya kan tidur bareng sama dia. Dia tidur tuh bisa tiba-tiba kejang-kejang. Dia bilang gitu. Hah? Kejang-kejang? Epilepsi? Gue nanya gitu. Bukan loh, bukan ayan. Dia bilang ngilu. Paling bentar dia bilang gitu. Mungkin 5 menit, 10 menit udah kelar. Terus kadang dia bilang katanya palanya kayak dibor. Oh ya. BTW sekarang perut gue sakit. Kalau perlu dideskripsikan perut gue sakitnya gimana, jadi sakitnya tiba-tiba datang, tadi nggak apa-apa. Itu di area perut bawah gue. Mungkin kalau cewek kita bilang area rahim kali ya, yang kalau misalnya kita lagi dapet itu bisa kayak sakit di sana. Nah ini bagian agak kanan itu kayak keiris-iris dan berulang-ulang. Oke, sekarang sakitnya udah hilang. Cuma hal seperti ini mengganggu. Jadi tiap hari gue tidak pernah merasakan badan gue itu 100%. Tiap hari selalu ada satu titik di mana badan gue sakit. Contohnya nyentak di dada itu selalu ada. Jadi ya gue bisa ngomong seperti ini karena mungkin udah terbiasa dengan sakitnya kali mungkin. Betul. Oh ya, intermezzo bentar. Kalau misalnya buat yang nonton dan yang denger ini, dan orangnya itu kenal gue udah lumayan lama, mereka pasti tahu kalau gue tuh sangat-sangat tahan sakit. Jadi di saat gue zaman sekolah, tindikan gue tuh udah banyak. Dan itu piercing, jarum piercing itu jauh lebih gede. Kayak muka gue ada piercing di alis, hidung gue ada, lidah ada, pusar ada, kuping udah gak usah ditanya. Jadi gue sangat jauh dari kata takut sakit. Dan kalau gue pergi ke refleksi untuk coba pijit tapak kaki, gue minta orangnya tusuknya pakai kayu gitu karena gue suka sakitnya. Wow, Anda senang disiksa sepertinya. Ya menarik. Dan kayaknya penyiksaan ini mempunyai ada cerita di baliknya lagi. Dan teman-teman, ini kisahnya masih panjang banget ya. Mumpung lagi ada yang mau endorse kita, cus disimak dulu iklannya.